Menjelang bulan Ramadan yang akan tiba beberapa hari lagi, umat Islam khususnya di Indonesia diperkirakan akan menjalani ibadah puasa dalam suasana berbeda, seiring adanya pandemi corona. Kementerian Agama pun menerbitkan edaran terkait panduan ibadah Ramadan dan Idul Fitri 1 Syawal 1441 Hijriah di tengah pandemi corona. Menteri Agama Fakhrul Razi, seperti dikutip Kompas.com, menyatakan, surat edaran ini dimaksudkan untuk memberikan panduan beribadah yang sejalan dengan syariat Islam, sekaligus mencegah, mengurangi penyebaran, dan melindungi pegawai serta masyarakat Muslim di Indonesia dari risiko COVID-19. Semuanya ada 15 poin yang mengatur ibadah selama Ramadan. Mulai dari panduan melaksanakan sholat tarawih, sholat Idul Fitri, hingga soal silaturahim saat Idul Fitri atau halal bihalal. Tak hanya itu, Kementerian Agama juga mengimbau warga untuk tidak berziarah saat jelang bulan puasa. Warga yang berkumpul di tempat pemakaman umum dikhawatirkan bisa menularkan virus corona. Situasi pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, sebaiknya niat yang baik itu kita urungkan. Karena apa? Kita takut terjadi penularan. Ketika kita berjumpa dengan banyak orang, ketika kita berkumpul dengan banyak orang, ini terjadi transmisi penularan yang itu bisa membahayakan diri kita dan juga bisa membahayakan orang lain. Kementerian Agama sendiri baru akan menggelar sidang isbat penetapan awal Ramadan 1441 Hijriah pada Kamis mendatang. Tim Liputan Kompas TV. Ya, saudara, bagaimana kemudian kita umat muslim di Indonesia melaksanakan ibadah Ramadan di tengah pandemi corona yang memang melanda seluruh dunia. Untuk membahasnya, kami segera bergabung melalui sambungan Skype dengan Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, Pak Kamarudin Amin. Assalamualaikum, Pak Kamarudin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, serta bergabung juga Sekretaris Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI, Asrorun Niam Soleh. Mas Niam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Mas Bayu? Baik, Alhamdulillah. Semoga Mas Niam sehat. Pak Kamarudin sehat juga ya, Pak? Amin, amin. Ya. Komar sehat. Komar. Ya, saya ke Pak Kamarudin dulu. Pak Kamarudin, apresiasi karena himbauan ini cepat keluarnya Pak menjelang bulan Ramadan yang sebentar lagi akan kita jelang. Boleh tahu Pak, 15 poin ini bagaimana kemudian Kementerian Agama menggodoknya begitu? Dan kemudian sampai kepada 15 poin yang cukup penting ini, krusial di bulan Ramadan. Siapa saja yang terlibat? Pak Kamarudin, silakan. Ya, sebenarnya edaran itu adalah salah satu ikhtiar Kementerian Agama untuk mengajak umat Islam, warga bangsa untuk berpartisipasi memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Karena kita sama-sama ketahui bahwa kitalah sesungguhnya yang merupakan penentu apakah kita ingin memutus mata rantai ini atau tidak. Oleh karena itu, tentu kami itu sesungguhnya tujuannya. Yang kedua, tentu kita juga berharap dan menghimbau umat Islam agar tetap memperhatikan fiqhus shaum, ya. Jadi fikih tentang puasa harus tetap dijaga, dilaksanakan sesuai dengan syariatnya. Tetapi lokus memang amalia-amalia Ramadan yang biasanya dilaksanakan di masjid, kita ingin lokusnya itu berpindah ke rumah. Karena untuk memutus mata rantai tadi itu. Ya, jadi kita berharap bahwa ya kita kami menyadari bahwa ini tidak mudah ya, ini tidak gampang menyadarkan umat Islam, masyarakat kita yang pemahamannya juga sangat bervariasi, tetapi harus kita melakukannya dengan penuh, dengan terus-menerus, dengan penuh kesabaran agar umat kita bisa melaksanakannya dengan penuh keikhlasan, berada di rumah saja dan khusyuk melaksanakan amalia-amalia Ramadannya di rumah saja bersama dengan keluarga kecil, sama dengan keluarga intinya. Jadi mulai dari buka puasa, tarawih bersama, dan mulai di rumah bersama dengan keluarga. Filosofinya supaya tidak berkumpul saja sesungguhnya. Ya, saya ke Mas Niam. Bagaimana tanggapan MUI mengenai himbauan dari Kementerian Agama ini, Mas Niam? MUI sendiri pasti sudah membacanya juga. Ada ibadah-ibadah yang sudah, saya menyebutnya biar mudah begitu bagi pemirsa kita, sudah mendarah daging bagi kita kalau di bulan Ramadan kita sama-sama sholat taraweh bersama keluarga dan handai tolan ke masjid. Nanti Idul Fitri, sholat Id juga ditiadakan. Sholat tarawih nanti kita semua akan di rumah. Tradisi-tradisi seperti ke makam juga dihimbau oleh Kementerian Agama untuk tahun ini
kita tidak melakukannya lebih dulu atau tidak lagi, juga mudik. Hal-hal semacam ini bagaimana menurut MUI dan bagaimana secara psikologi bagi umat Islam yang sekali lagi sudah mendarah daging, Mas Niam? Ya, terima kasih. Yang pertama, kita memberikan apresiasi ya atas langkah cepat pemerintah, khususnya Kementerian Agama, di dalam memberikan guidance kepada masyarakat, khususnya umat Islam, agar bisa menjalankan ibadah. Di satu sisi tetap di dalam koridor ajaran keagamaan, tetapi di sisi yang lain berpartisipasi di dalam pencegahan dan juga penanggulangan wabah COVID-19 ini. Ya, Kemudian yang kedua mengenai penyesuaian dengan kondisi faktual hari ini dengan melaksanakan ibadah yang cenderung berbeda dengan waktu-waktu sebelumnya. Saya kira ini persoalan mentalitas ya. Ada kebiasaan baru yang seperti yang tadi disebut oleh Mas Bayu sudah mendarah daging. Di dalam konteks hukum Islam itu ada yang as-sawabit, ada al-mutaghayyirat. Ada sesuatu yang ajab di dalam kondisi dan situasi apapun, tetapi ada sesuatu yang bersifat dinamis, yang menyesuaikan dengan kondisi waktu, kondisi tempat, dan kondisi kontemporer sekarang. Ya kita bisa lihatlah, dulu biasanya orang yang jarang bepergian, itu sholatnya tertib sesuai dengan waktunya. Tetapi begitu bepergian, ada dispensasi untuk jamak atau untuk qashar, biasanya kagok begitu ya. betul. Nah, demikian juga kondisi sekarang ini yang biasanya setiap Ramadan itu menyemarakkan ibadahnya di masjid, di musola, di tempat-tempat perkantoran, aktivitas untuk buka bersama dan lain sebagainya, itu seolah-olah sebagai doktrin yang harus seperti itu, tidak boleh berubah. Sementara kondisi faktual kita yang berubah memungkinkan secara syar'i itu perubahan pelaksanaan kebiasaan ibadah tanpa mengurangi seinci pun ketaatan kita. Saya ulang-ulang itu, tanpa mengurangi ketaatan. Bukan berarti kalau kita melaksanakan ibadah di rumah itu ketaatannya menjadi berkurang, tentu tidak. Bahkan dalam kondisi tertentu, kalau kita memaksakan diri ibadah yang biasa sebagaimana sebelum terjadi wabah, bisa jadi ketaatannya justru lebih kecil karena potensi mengancam keselamatan jiwa orang lain, potensi membahayakan diri, potensi menyebabkan ketakutan orang lain dan lain sebagainya. Nah, ini menjadi mudah-mudahan bisa menjadi landasan berpikir yang rasional di situasi adanya wabah yang begitu mudah menyebar dari manusia ke manusia ya, Mas Niam dan juga Pak Kamarudin. Karena sebenarnya ada kaidah yang sederhana yang begini, Mas Niam, saya ingin menyampaikan sedikit juga Pak Kamarudin nanti juga boleh memberikan komentar. Di media sosial dalam 1-2 hari ini kemudian banyak beredar begitu ya tulisan-tulisan berkaitan dengan kenapa kita nggak berani ke masjid, sementara kita masih berani ke pasar atau ke supermarket untuk beli kebutuhan pokok. Nah, hal-hal semacam ini yang seharusnya secara rasional kita umat muslim bisa mengambil pilihan-pilihan yang berdasarkan keakalan begitu. Mas Niam, silakan lanjutkan. Ya, terima kasih. Ada kaidah fikih di dalam konteks hari ini, yaitu taghayyurul ahkam bi taghayyuril azminati wal amkinati wal awaid. Dimungkinkan terjadinya perubahan hukum seiring dengan perubahan waktu, perubahan tempat, dan juga perubahan kondisi. Nah, hari ini dunia dilanda pandemi. Dan salah satu faktor yang menjadi penyebab potensi penyebarannya adalah kerumunan. Apapun itu, bisa termasuk di dalamnya atas nama ibadah. Nah, karenanya di dalam konteks hari ini, maka aktivitas kerumunan sekalipun untuk kepentingan ibadah ini harus dicegah di dalam kerangka apa? Kerangka mencegah terjadinya mafsadah lebih besar. Nah, untuk kepentingan itu aktivitas ibadah ada alternatif, ada jalan keluar, ada rukhsah atau dispensasi. Nah, yang wajib saja itu bisa diganti, apalagi ini yang sunnah, sebagaimana kita tahu wajib seperti sholat Jumat begitu ya? Ya, seperti sholat Jumat. Kalau taraweh kan sunnah. Nah, di dalam hadis Nabi, aktivitas sholat
yang terbaik itu justru di rumah sebenarnya, Ya. kecuali sholat fardu. Bahkan Nabi sendiri di dalam prakteknya melaksanakan qiyamul Ramadan di masjid itu hanya beberapa hari di awal saja. Ya, mudah-mudahan ini semua menjadi pemikiran-pemikiran yang menenangkan bagi kita bahwa Ramadan kita tidak akan berkurang intinya. Pak Kamarudin dan juga nanti Mas Niam dari MUI. Saya kepingin tahu sosialisasi himbauan ini akan seperti apa Pak Kamarudin? Tidak hanya kemudian orang jadi tahu di sebuah pamflet, poster, ataupun surat edaran begitu yang akan disebarkan ke masyarakat di seluruh Indonesia. Ada 15 poin himbauan, tapi penjelasan-penjelasan seperti yang disampaikan Mas Niam tadi kan juga penting, yang menjadi latar belakang mengapa Ramadan kita akan berbeda. Seperti apa sosialisasinya, Pak Kamarudin, nanti Kementerian Agama sudah merancang? Ya, jadi sebenarnya kalau boleh saya katakan ya, tantangan kita itu bukan pada level argumentasi ya, bukan pada level justifikasi mengapa kita harus berada di rumah. Saya kira banyak sekali teks-teks keagamaan yang bisa kita sampaikan. Tantangan kita adalah bagaimana menyampaikan ini sampai kepada tingkat akar rumput. Dan ini tentu dibutuhkan partisipasi semua pihak. Kementerian Agama, Majelis Ulama Indonesia tentu tidak berdaya untuk sampai ke bawah melakukan semuanya. Meskipun Kementerian Agama punya terus sampai ke desa-desa sebenarnya, kita punya 50.000 penyuluh, kita punya penghulu 8.000 lebih, kita punya struktur lengkap sampai ke daerah. Tetapi tentu ini tidak bisa dilaksanakan oleh Kementerian Agama saja. Karena menurut saya sebenarnya dampak COVID-19 ini bukan hanya mendisrupsi kehidupan keberagamaan kita. Tapi itu ada dampak psikologis, di situ ada dampak ekonomi, ada yang terdampak dan banyak yang punya kepentingan. Oleh karena itu sesungguhnya kami mengajak seluruh elemen bangsa kita semua, termasuk media, untuk sama-sama menyadarkan dan menyampaikan kepada masyarakat kita. Kita harus sabar menyampaikannya, karena ini persoalan agama, persoalan keyakinan, which is tidak mudah bagi kita untuk bisa mendisrupsi atau bisa mengalihkan. Jadi butuh keras, butuh kerja bersinambungan, dan kita harus bersama-sama secara kolektif seluruh warga bangsa untuk melakukan ini. Misalnya kita saksikan masih saja banyak masyarakat kita yang melaksanakan sholat Jumat dan umum gitu. Kita harus sabar menghadapinya karena memang yang mereka meyakini bahwa faman azlamu mimman amasajidallah ayusrafi hasmuhu. Siapa yang paling zalim dari mereka yang melarang orang menyebut nama-nama Allah di dalam masjidnya gitu. Itu ada ayat-ayat yang disampaikan oleh masyarakat kita seperti itu. Cuma dalam konteks seperti ini kan ya kita tidak ada pilihan lain, harus berada di rumah. Oleh karena itu sekali lagi tantangan kita sebenarnya ada dua. Pertama, meyakinkan mereka secara keyakinan, secara keagamaan. Yang kedua, bagaimana mengajak seluruh elemen bangsa, tidak hanya mereka dari Kementerian Agama, dari MUI, tapi kita umat Islam, dan seluruh warga bangsa berusaha secara kolektif untuk kita menyadarkan masyarakat. Ya, kalau MUI, Mas Niam, ada rencana apa untuk membantu sosialisasi ini? Karena kalau di dalam agama, sebagai orang awam begitu, kami melihat siapapun yang akan berbicara mengutip ayat-ayat Al-Quran dan kemudian didukung dengan hadis begitu, ini semua kan ada benarnya begitu. Tapi situasi seperti inilah yang kemudian kita harapkan masyarakat juga timbul kesadarannya. Apa yang akan dilakukan MUI agar kita bisa perlahan tapi pasti mencegah penyebaran ini terjadi di tempat-tempat ibadah? Kita bicara soal umat muslim karena sebentar lagi Ramadan, Mas Niam. Ya, terima kasih. MUI sejak awal menaruh perhatian dan juga memberikan concern terkait dengan kontribusi dalam pencegahan dan penanggulangan COVID-19. Setidaknya ada 4 fatwa telah diterbitkan khusus untuk memberikan panduan bagi masyarakat Muslim di dalam pelaksanaan ibadah dan juga kontribusi keagamaan bagi umat Islam. Di samping itu juga ada langkah praktis yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia dengan pembentukan Satgas khusus COVID-19 Majelis Ulama Indonesia dengan 3 fokus. Fokus yang pertama adalah edukasi dan pencerahan kepada masyarakat terkait dengan norma-norma keagamaan dan bagaimana seharusnya umat Islam bersikap dan juga bertindak. Kemudian yang kedua, aspek insania, aspek dukungan dan juga kontribusi keagamaan pada aspek sosialnya. Bagaimana masing-masing sebagai warga bangsa memiliki kepedulian sosial
untuk mencegah agar dirinya tidak terpapar, agar tidak memaparkan ke orang lain, dan juga memiliki empati terhadap orang yang terdampak. Nah, Ya. Satgas COVID-19 ini melibatkan seluruh elemen, termasuk di dalamnya adalah instrumen ormas-ormas Islam, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Ini bagian dari ikhtiar ya. Ya, mudah-mudahan ini semua terjadi. Walaupun begitu, Mas Niam, Pak Kamarudin, kita jeda sebentar dan setelah jeda ini saya ingin tahu begitu, apa kemudian rencana pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama dan juga MUI dengan segala jaringannya sampai ke bawah, kalau masih ada yang melakukan sholat tarawih, himbauan ini belum diindahkan. Apa yang kemudian akan dilakukan berkaitan dengan ini menjadi tradisi selama ini? Nah, kami masih akan kembali untuk itu, tetap bersama kami.